Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan hasil dari analisis modal kerja pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan pada 14 Agustus 1990 dengan nama awal PT Penganjaya Inti Kusuma. Lalu, pada 5 Februari 1994, berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur dan melantai di Bursa Efek Indonesia. Merupakan bagian dari Salim Group, konglomerasi terbesar di Indonesia. Dikenal sebagai perusahaan Total Food Solution, terlibat di seluruh lantai produksi pangan, dari hulu bahan baku hingga hulu produk jadi. Mendistribusikan produk sendiri dan pihak ketiga ke pasar Indonesia dan internasional. Merupakan produsen mie instan terbesar di dunia dan pengolah makanan terbesar di Indonesia. Ekspor produk hingga ke Australia, Asia, Eropa, Afrika, hingga Timur Tengah. Indomie menguasai sekitar 70% pangsa pasar mie instan domestik pada tahun 2010. Aset total 2023 mencapai sekitar 186 triliun dengan ekuitas 100 triliun dan laba bersih 8,1 triliun. Aktif berbagai inisiatif dan kesadaran publik seperti edukasi label alergi, dukungan acara budaya dan sport, dan kampanye anti penipuan. Produk unggulannya adalah mie Indomie, mie instan legendaris sejak 1972, tersebar dalam variasi mie goreng, mie kuah, dan lain-lainnya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan raksasa agropangan Indonesia yang mendominasi pasar mie instan global, beroperasi menyeluruh mulai dari hulu hingga retail, serta memiliki jangkauan ekspor luas. Berkat model bisnis terintegrasi dan portofolio produk yang kuat, Indofood terus mencatat performa keuangan yang sehat serta kehadiran merek yang kuat di hati konsumen. Dapat dilihat dari gambar di sebelah saya, merupakan data dari laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang kami dapatkan dari IDX. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk didirikan pada 31 Agustus 1990, namun bisnisnya mulai sejak 1979 melalui PT Tudung Putra Jaya di Pati, Jawa Tengah dengan merek Kacang Garuda. Produksi dan distribusi berbagai kategori produk seperti biskuit kacang, pilus, keripik, snack, dan coklat. Memiliki merek-merek unggulan seperti Garuda, Geri, dan Coklatos. Salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia, ekspor ke lebih dari 30 negara dengan fokus utama ASEAN, Cina, India, dan Asia Tenggara. Memiliki karyawan mencapai sekitar 8,300 hingga 9,300 orang. Berdasarkan laporan keuangan full 2024, pendapatan mencapai hingga 12,234 triliun. Memiliki inovasi dan ekspansi, meluncurkan tema God in Action di Annual Report 2024 sebagai komitmen inovasi dan sustainable action. Ekspor meningkat meski masih dinominasi pasar domestik. Pertumbuhan laba moderat meskipun di 2024 terdapat kenaikan laba bersih sekitar 7,6% lebih rendah dibandingkan pertumbuhan gross profit 200%. Likuiditas sehat dengan kas 922 M dan rasio utang atau ekuitas sekitar 1,06 masih dalam batas wajar. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk merupakan perusahaan F&B terdiversifikasi yang menjaga pertumbuhan pendapatan dan laba dengan stabil. Strategi ekspansi melalui GV dan inovasi produk menambah kekuatan, terutama untuk meningkatkan penetrasi pasar non-domestik. Namun, fokus pengelolaan margin dan ekspor tetap perlu dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Dapat dilihat pada gambar di sebelah saya merupakan data dari laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk yang kami dapatkan dari IDX. PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat dilihat pada gambar di samping. PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerapkan strategi pendanaan matching karena setiap jenis aktiva dibebani oleh sumber pendanaan yang sesuai dengan umur ekonomisnya. Pada poin pertama, aktiva tetap ditunjukkan sebagai garis lurus naik yang stabil, merupakan aset jangka panjang seperti mesin, bangunan, dan peralatan produksi, dibiayai dengan utang jangka panjang karena masa manfaatnya panjang. Pada poin kedua, aktiva lancar permanen, yaitu bagian dari aktiva lancar seperti persediaan minimum dan piutang tetap
yang selalu dibutuhkan, tidak peduli fluktuasi penjualan. Juga dibiayai oleh utang jangka panjang karena sifatnya stabil. Pada poin ketiga, aktiva lancar, garis bergelombang yang naik turun menunjukkan perubahan sesuai musim atau siklus penjualan. Bagian yang fluktuatif ini dibiayai dengan utang jangka pendek karena sifatnya sementara dan cepat berubah. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dapat dilihat pada gambar di samping. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk menerapkan strategi pendanaan konservatif karena strategi ini menggambarkan bagaimana perusahaan menggunakan utang jangka panjang dalam porsi yang besar, bahkan untuk membiayai sebagian aktiva lancar. Pada poin pertama, aktiva tetap garis paling bawah yang menunjukkan investasi jangka panjang seperti bangunan, mesin, dan alat produksi. Ini dibutuhkan terus-menerus dan tidak berubah secara musiman. Pada poin kedua, aktiva lancar permanen. Bagian dari aktiva lancar yang selalu ada seperti kas minimum atau persediaan dasar yang dibutuhkan agar operasional tetap berjalan. Pada poin ketiga, aktiva lancar berfluktuasi mengikuti siklus bisnis penjualan. Misalnya, pada saat permintaan meningkat, kebutuhan akan persediaan dan piutang juga meningkat. Pada poin keempat, pendanaan utang jangka panjang digunakan untuk membiayai seluruh aktiva tetap dan aktiva lancar permanen serta sebagian dari aktiva lancar musiman. Utang jangka pendek hanya digunakan dalam jumlah kecil untuk mendanai fluktuasi musiman. PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang menerapkan strategi matching dan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk yang menerapkan strategi konservatif. Sebagai investor, pemilihan antara strategi matching atau konservatif akan sangat tergantung pada profil risiko investor, tujuan investasi, dan kondisi pasar. Jika investor yang ingin risiko sedang, maka investor tersebut lebih cocok dengan strategi matching. Sedangkan investor yang ingin risiko rendah, maka investor tersebut lebih cocok dengan strategi konservatif. Ada faktor tambahan yang dipertimbangkan investor. 1. Kestabilan arus kas perusahaan. Jika arus kas tidak stabil, investor konservatif lebih memilih strategi konservatif. Jika arus kas stabil dan dapat diprediksi, investor lebih menyukai strategi matching. 2. Kondisi makroekonomi dan suku bunga. Saat suku bunga tinggi, strategi konservatif menjadi mahal dan kurang menarik. Saat suku bunga rendah, matching lebih menguntungkan karena biaya dana murah. 3. Sektor industri. Sektor industri dengan siklus bisnis tetap dan stabil menggunakan strategi pendanaan matching akan lebih cocok. Industri dengan musiman atau fluktuatif menggunakan strategi pendanaan konservatif akan lebih aman. 4. Profil investor. Investor agresif akan lebih condong memilih matching. Dan sebaliknya, investor konservatif lebih condong memilih konservatif. Kesimpulan akhirnya, investor umumnya lebih tertarik pada strategi matching karena tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan efisiensi modal. Dan itu selama perusahaan mampu mengelola risiko likuiditas dengan baik.